Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung KPU RI Jakarta. Mereka menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dan semuanya juga mohon maklum kalau buruh nanti datang. Dengan membawa spanduk massa, aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi Capres-Cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Tentang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amburadul dalam kepemimpinan. Jadi teman-teman media. Dan untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung KPU RI Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari. Ismalia, bagaimana kondisi aksi unjuk rasa di sana dan apa saja sebenarnya tuntutan mereka kali ini? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Poros Buruh Nasional memang mengadakan demo di depan Komisi Pemilihan Umum. Dan saat ini untuk keadaan mereka masih terus melakukan orasi mereka dan bisa dilihat di layar kaca Zila dan juga pemirsa, mereka juga membakar suar merah yang ini juga menandakan mereka menyuarakan orasi-orasi mereka dan beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, yakni yang pertama adalah menolak pemilu curang dan juga bahkan tadi juga sempat ada spanduk yang bertuliskan untuk memakzulkan Jokowi untuk saat ini. Dan memang juga Zila, di sini para masyarakat atau para pendemo ini juga sampai menyingkat KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, namun Komisi Penipuan Umum, yang dimana mereka terus menyuarakan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Dan mereka juga menyuarakan bahwa mereka menginginkan bertemu dengan sejumlah pejabat-pejabat di KPU untuk berdiskusi mengenai kecurangan yang terjadi pada pemilu. Dan bahkan juga di tuntutan mereka saat ini juga mereka karena beberapa waktu lalu sempat ada ketidakselarasan data Sirekap, yang dimana ini Sirekap ini merupakan data perhitungan suara saat Pilpres kemarin. Mereka juga meminta untuk mengaudit forensik IT di KPU sendiri. Dan saat ini bisa dilihat juga Zila dan juga pemirsa layar kaca, mereka masih terus melakukan orasi dan bahkan mereka saat ini melakukan pembakaran ban atau pembakaran spanduk yang mereka gunakan saat mereka melakukan orasi. Dan ini untuk demo juga dilakukan di seberang gedung KPU karena memang mereka tidak bisa berorasi di depan gedung KPU karena memang ditutup oleh pagar beton dan juga kawat besi. Zila dan juga pemirsa, untuk para pendemo saat ini mereka memang mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan orasi mereka atau akan terus melakukan demo-demo mereka hingga esok hari. Namun saat ini mereka memang berbicara tadi di awal, mereka akan menyelesaikan orasi mereka sesuai dengan jam yang sudah diatur oleh undang-undang, yakni pada pukul 6 sore. Dan tadi Zila dan juga pemirsa, para pendemo berdatangan mulai pukul jam 2:30 dan untuk mengantisipasi para pendemo ini ricu di depan KPU, ini juga KPU telah menyiapkan beberapa pengamanan atau sejumlah pengamanan sekitar ada 1.000 lebih orang dan juga menutup jalan di depan KPU sendiri. Kembali ke studio, Zila. Baik, terima kasih rekan Ismalia atas laporan Anda langsung dari depan gedung KPU RI Jakarta. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya massa yang ada di gedung KPU, 100 tokoh juga menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif
bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap ID KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pemulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada kita dulu ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Sementara itu, wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Bang, soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih Bang? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra Ainis melaporkan.